kembali di channel saya. Hari ini yang kita bongkar-bongkar yaitu tentang Natalie Holzer, di mana Natalie ini saat ini sedang digugat oleh mantan ART-nya terkait dengan masalah awalnya Natalie yang memberi somasi terbuka pada ART-nya, tapi kemudian digugat. Jadi saling lapor di sini ya. Yang kedua, Natalie sudah mendapatkan kekasih barunya, yaitu mantan dari kekasih lamanya yang dulu terputus dan kini tersambung kembali. Nah, mari kita gali-gali di sini bagaimanakah prediksi nasib Natalie saat ini dan ke depannya. Natalie ini terlahir di tahun 1992, teman-teman ya. Saya lihat dulu ya datanya ya. Natalie lahir di 14 Desember 1992. Ini masuk dalam naungan sio monyet. Nah, sio monyet dan bintangnya bintang Sagittarius. Sifat dari sio monyet ini orangnya nggak bisa hidup sendiri, selalu bergerombol, sukanya berkumpul-kumpul baik dengan keluarga, dengan teman, rekan kerja dan lain sebagainya. Kemudian sio monyet ini sayangnya juga ceroboh dalam mengambil sebuah keputusan. Makanya ini Natalie juga harus hati-hati menyikapi kehidupan sehari-hari, baik dalam karir, asmara, dan lain sebagainya. Kemudian sio monyet ini orangnya memang lucu, jadi Natalie ini sangat cocok kalau bergerak di bidang entertain, menghibur, karena memang sio monyet ini akan cocok di pekerjaan yang berhubung dengan publik ya, berhubung dengan melawak, dengan melucu, dengan entertain dan lain sebagainya. Itu sangat bagus sekali. Kejelekannya yaitu tadi ceroboh ya, ceroboh. Kemudian kalau bintang Sagittarius orangnya semangat, berjuang dan penyayang keluarga. Kemudian kalau ada keinginan ingin selalu segera, nggak sabaran orangnya. Dari nggak sabaran ini akhirnya keburukannya adalah ceroboh juga dalam mengambil sebuah keputusan, ingin segera tanpa adanya pertimbangan yang matang. Dan kecerobohan ini kadang-kala menjadikan biang masalah di dalam kehidupan Natalie Holzer. Seperti itu ya teman-teman. Makanya di sini untuk Natalie, kalau sudah menyadari kelemahannya, tentunya harus berbenah diri, jangan ceroboh, jangan segala sesuatu minta segera tanpa pikir panjang yang pada akhirnya bisa gulung tikar seperti itu ya. Mari kita gali-gali teman tentang permasalahan Natalie dengan mantan ART-nya akan berujung seperti apakah. Semoga berdamai ya. Harapan saya seperti itu. Untuk Natalie Holzer dengan mantan ART-nya, bagaimanakah masalah mereka berdua? Apakah bisa berdamai ataukah bagaimana? Mari kita ungkap di sini melalui kartu kuncinya dulu ya. Untuk Natalie dan pembantunya, mantan pembantunya. Bagaimana proses kedekatan mereka berdua nantinya terkait masalah yang sedang dihadapi. Ada simbol Shaman, the healing wisdom. Shaman ini ibaratnya pengobatan secara tradisional, yang artinya mereka berdua kan sedang berseteru. Alangkah baiknya diselesaikan dengan jalan kekeluargaan biar hubungan bisa membaik lagi, biar nggak sampai ke ranah hukum seperti itu. Selanjutnya, dan pada akhirnya seperti apakah prosesnya? Ada ebb and flow, masih pasang surut masalah ini, masih belum ada kepastian, masih naik turun prosesnya dan lain sebagainya. Yang intinya masih belum ada kepastian apakah masalah ini lanjut ke proses hukum atau hanya sekedar menggertak saja seperti itu. Selanjutnya endingnya permasalahan ini seperti apa? Ada solitude, kesendirian yang solid, yang penuh misteri dan lain sebagainya. Jadi seperti ini teman-teman. Untuk masalah hukum Natalie dengan mantan ART-nya, ini disarankan sudah saatnya harus menjalin hubungan yang melalui perdamaian. Jangan sampai ke ranah hukum. Disarankan semesta seperti itu. Kemudian
Namun pada akhirnya hubungan mereka berdua, proses hukum mereka berdua ada naik turun, ada ketidakpastian. Yang intinya masih ada keraguan untuk lanjut atau tidak. Kedua-duanya seperti itu, masih naik turun. Dan di sini ada simbol solid, misteri. Sebuah pulau yang penuh misteri, lambangnya seperti itu. Jadi masalah mereka masih sebuah misteri di sini, dan masalah mereka sudah seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan, walaupun prosesnya nanti masih pasang surut, masih belum ada kepastian di sini, dan itu masih misteri seperti itu. Kartu kuncinya, nah, mari kita ungkap melalui kartu tarot. Bagaimanakah kalau melalui kartu tarot ini? Proses hukum Natali dan mantan ART-nya Wati, bagaimanakah ke depannya? Ada simbol orang lama, ada simbol dua anak, dan ada malaikat di sini, ada angel di sini yang menyaksikan mereka berdua. Kemungkinan akan ada hubungan yang baik kembali. Kalau menurut kartu ini adanya masalah dengan orang lama yang pada akhirnya berujung kemana? Ada simbol seorang ratu bawa tongkat, sebuah amanah, sebuah mandat, sebuah pekerjaan yang harus diselesaikan, yang harus diambil sebuah keputusan, dan pada akhirnya ada semacam mencari jalan sendiri, mencari kebenaran sendiri dalam prosesnya ini, berusaha mencari kebenarannya sendiri, karena di sini kan kayaknya sudah saling lapor ya. Selanjutnya ada simbol pihak ketiga di sini, pihak ketiga yang bisa adanya sebuah perdamaian yang dimediasi oleh pihak ketiga. Satu kartu kunci lagi, apakah nanti berhasil? Ada ratu bawa koin. Nah, semuanya ini akan ada kaitannya dengan ratu bawa koin. Yang intinya seperti ini teman-teman. Kedekat hubungan Wati dengan Natali Holzer saat ini memang kondisinya kurang bagus. Itu merupakan bagian dari kehidupan Natali dan ART-nya, karena ART-nya kan sudah keluar dari Natali, dan di sini akan berusaha mencari jalannya sendiri agar bisa berdamai, yang mana perdamaian ini dimediasi oleh pihak ketiga, dan ini ada kaitannya dengan ratu bawa koin. Ratu bawa koin ini ibaratnya seorang pekerja yang sangat gigih, yang sangat mandiri untuk bisa mendapatkan keuangan yang sangat bagus, tapi orang ini juga bermurah hati untuk memberikan uangnya pada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Nah, apakah di sini nanti ada komitmen dengan adanya uang? Ya, kita lihat saja ke depannya ya teman-teman, karena di sini akan ada perdamaian, di mana perdamaian ini melibatkan pihak ketiga yang memberi mediasi, yang memediasikan, tapi di sini juga ada simbol ratu bawa koin. Apakah ini semuanya terkait dengan uang? Apakah semuanya ini adalah sebuah kejadian yang pada akhirnya berujung dengan uang? Ya, karena kalau ada masalah begini kan biasanya dipanggil di stasiun TV ini itu dan lain sebagainya, yang pada akhirnya mendatangkan cuan buat mereka berdua seperti itu. Nah, ini untuk masalah Wati dengan Natali Holzer ya. Kita tutup. Sekarang kita beralih ke masalah, bukan masalah sih, keromantisan Natali Holzer dengan Papa Sayang. Panggilannya kan seperti itu. Natali Holzer ini pernah menikah dengan Sule, yang kemudian ada gonjang-ganjing saat pernikahan. Berapa bulan Natali pergi dari rumah, kemudian hamil, dan saat melahirkan, setelah melahirkan juga terjadi peristiwa yang seperti itu lagi, dan pada akhirnya Natali menggugat cerai Kang Sule. Dan Natali dengan Kang Sule ini hanya mendalami kedekatan sebuah hubungan hanya beberapa bulan, yang pada akhirnya nekat untuk menikah. Nah, tentunya saya mohon untuk Natali ini yang orangnya nggak sabaran, juga harus bisa lebih lebih mengambil dari pembelajaran kejadian kemarin yang gagal berumah tangga. Jangan sampai kegagalan itu terulang lagi. Makanya di sini dalam menjalin sebuah hubungan dengan seseorang
harus lebih mendalami lagi, jangan tergesa-gesa untuk menikah. Saya sarankan seperti itu. Dalami dulu, kemudian kedekatannya mereka seperti apa, kecocokannya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini saran saya loh ya, karena Natalie ini orangnya sangat nggak sabaran, ingin segera-segera, tapi pada akhirnya ada kecerobohan di dalam karakternya yang seperti itu. Mari kita ungkap di sini teman-teman, bagaimanakah hubungan Natalie Holzer dengan papa sayang. Bagaimanakah hubungan Natalie Holzer dengan papa sayang ke depannya ya. Kalau sekarang kan mereka baik-baik saja, sering nonton bareng. Bagaimanakah hubungan Natalie Holzer dengan papa sayang ke depannya. Jatuh. Sebentar saya pojok lagi ya. Bagaimanakah hubungan Natalie Holzer dengan papa sayang? Ada simbol The High Priestess. Sebelum mengambil sebuah keputusan untuk hubungan yang serius, cobalah kamu mempertimbangkan hati nuranimu. Disarankan seperti itu, mempertimbangkan hati nuranimu yang terdalam. Apakah hubungan ini sudah sesuai dengan harapanmu? Apakah hubungan ini ada ketidakcocokan? Apakah hubungan ini layak dipertahankan dan lain sebagainya? Ada simbol The High Priestess, ya. Pertimbangkan semuanya hubungan itu dengan baik, dengan sesuai dengan hati nurani dan akal sehat. Seperti yang saya bilang tadi, jangan terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Jangan sifat gak sabaran itu pada akhirnya membuat hidupmu menjadi terpuruk. Untuk kedua kali ya, di sini ada The High Priestess. Pertimbangkan segala sesuatunya dengan nalar dan hati nurani sebelum mengambil sebuah keputusan. Kemudian bagaimanakah hubungan Natalie dengan kekasihnya ke depannya? Ada simbol The Lovers. Mereka memang saling cinta. Selanjutnya, tapi di sini ada sesuatu yang tidak terungkap di publik atau sesuatu masalah yang dipendam saja, yang pada akhirnya ngenes sendiri. Makanya di sini kalau ada sesuatu masalah dengan pasangannya, cobalah sharing kepada seseorang yang kamu percaya. Jangan kamu pendam sendiri. Saatnya kamu terbuka dalam dalam memecahkan sebuah masalah ketika kamu sudah tidak mampu lagi, tidak kuat lagi di dalam menopang masalah tersebut. Ada simbol ini soalnya ya. Selanjutnya bagaimana hubungan mereka kedua ke depannya? Ada simbol mata tertutup, di depannya pedang. Masih ada keraguan-keraguan dalam melangkah. Mungkin ada trauma dari masa lalu ya, sekalipun di sini mereka berdua saling mencintai, juga berusaha untuk saling ngerti, tapi pada akhirnya yang namanya dua orang menyatukan dua orang dalam satu tujuan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Di YouTube-nya mereka tampak baik-baik saja, tapi di sini di kartu ini ada kondisi sebuah masalah yang mereka pikirkan, dan pada akhirnya untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius ada simbol kekhawatiran di sini. Masih ragu-ragu, belum melangkah sudah membayangkan sesuatu yang kurang bagus ya. Ibaratnya seperti itu. Nah, selanjutnya endingnya seperti apakah hubungan mereka berdua ke depannya? Ada simbol awakening, pengorbanan. Jadi seperti ini teman-teman. Mereka berdua memang menjalin sebuah kedekatan. Mereka memang saling cinta untuk saat ini. Dan di pemberitaan ada kabar-kabar kalau mereka serius ingin ke jenjang pernikahan ya. Tapi di kartu ini yang terbaca mereka masih ada keraguan-keraguan di dalam menjalani sebuah hubungan. Ada simbol wanita mata tertutup, di depan ada pedang. Dia nggak tahu ke depannya ini kehidupannya akan seperti apa. Tapi ketidaktahuan itu dia sudah membayangkan masalah-masalah yang di depan mata. Padahal masalah-masalah itu juga belum tentu terjadi ya, tapi sudah membayangkan hal-hal yang sedemikian rupa. Makanya di sini, jika hubungan ingin lancar, jika ingin ke jenjang pernikahan, di sini disarankan ada pengorbanan. Kedua belah pihak harus ada pengorbanan. Harus ada saling ngerti, saling ngasihi, dan saling support serta saling berkorban untuk
kedua belah pihak. Jangan saling jangan egonya yang didulukan, tapi ada rasa pengertian, ada rasa pengorbanan dan lain sebagainya, agar kedepannya bisa ke jenjang ke arah pernikahan. Tapi di sini ada dua kartu yang menunjukkan hubungan mereka masih ada keraguan ke arah sana. Mungkin ada perbedaan pikiran, perbedaan karakter sifat, juga masa lalu yang membuat ada keraguan-keraguan untuk melangkah ke arah sana. Makanya di sini baik Natali maupun Papa sayang, sebelum memutuskan ke arah ke jenjang pernikahan, alangkah baiknya juga berkonsultasi kepada seseorang yang dirasa bisa dipercaya. Bagaimana baiknya seperti itu. Seperti itu teman-teman, untuk Natali ini ya, ada rasa cinta memang, tapi untuk melangkah ke arah pernikahan masih ada keraguan ke arah sana. Dan andai kata ingin ke arah sana, juga harus ada pengorbanan yang harus dilakukan kedua belah pihak ini. Ada pengorbanan, ada seseorang yang terbalik, bergantungan, yang artinya untuk mencapai sebuah kesuksesan dia harus berusaha, berupaya dan lain sebagainya agar kedepannya bisa sukses seperti itu. Tidak bisa mengandalkan seseorang untuk sukses, tapi harus berkorban, harus berusaha, bekerja keras untuk mewujudkan hal itu. Seperti itu ya teman-teman. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.